Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sari Utami, Guru Informatika SMP Negeri 1 Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah peserta BIMTEK Informatika SMP tahun 2024. Kali ini saya akan melakukan micro teaching mata pelajaran informatika pada materi berpikir komputasional, terintegrasi, algoritma, dan pemrograman. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah praktikum terbimbing algoritma dan pemrograman, siswa dapat memecahkan masalah pemrograman yang lebih kompleks dengan menuliskan program komputer yang efisien. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana saya akan menyajikan masalah dan siswa-siswa akan menyelesaikan permasalahan tersebut dan mempresentasikannya di hadapan teman-teman serta mengevaluasi secara bersama-sama. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan Hack Order Thinking atau HOTS dan menerapkan TIPEC, di mana saya menggunakan aplikasi Scratch pada pembelajaran saya. Bagaimanakah proses pembelajaran yang saya lakukan? Silakan simak video berikut ini. Satu diletakkan dulu, kemudian nanti kita baru garis. Silakan berbaris terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk dengan cek satu persatu sebelumnya, kemudian anak-anak akan seperti ini. Ya, silakan. Sebelum anak-anak memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa pada pagi hari ini? Ya, Mas Alen, silahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa bersama-sama dimulai. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, sehat? Sehat. Oke, bisa menghadap ke Bu Tami terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Nadine? Mbak Nadine. Nah, Nadif, sakit apa? Kurang tahu. Baru hari ini atau dari kemarin? Sudah dari kemarin. Ya, kita doakan semoga Mas Nadif dalam keadaan segera sehat kembali dan bergabung di pembelajaran kita. Ya. Oke anak-anak, silahkan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita. Silahkan berdiri, siapa yang mau memimpin lagu Indonesia Rayanya? Mas Rasya, oke silahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya
yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satu lagi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nggak usah pakai jaya lah, udah cukup, langsung yel aja. Siapa kita? Spensa Jaya berbudaya, juara, juara, juara. Ya, terima kasih. Silahkan duduk Mas Rasya. Oke. Anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, tentunya pembelajaran biar berjalan dengan nyaman, kita perlu mengingat kembali kesepakatan belajar yang pernah kita buat, ya tidak? Ya. Yang pertama apa anak-anak? Hadir tepat waktu. Sudah hadir tepat waktu ya? Oke. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menjaga dan laboratorium. Yang kelima, menggunakan komputer sesuai prosedur. Dan yang keenam, izin saat keluar kelas. Sudah ingat semuanya ya tentang kesepakatan kita? Ya, kesepakatan ini berlaku mulai saat ini hingga nanti akhir pembelajaran informatika. Kemudian saya akan mereview terlebih dahulu. Anak-anak sudah belajar tentang Scratch? Sudah. Masih ingat bagian-bagiannya? Masih sedikit. Oke. Coba Ibu akan mencoba membantu mengingat-ingat. Oke, ya. Di situ ada bagian stage. Anak-anak ingat stage? Bagian yang tulisan stage itu? Ya, digunakan untuk apa? Stage itu artinya apa? Panggung. Berarti digunakan untuk melihat hasilnya. Ya enggak? Ya. Kemudian yang di sebelah sana ada blok palete. Digunakan untuk apa blok palete? Ya, untuk apa? Untuk? Oke, menggerakkan apa? Sprite. Siapa tunjuk jari tadi? Ya, digunakan untuk apa Mas Alan? Untuk menggerakkan dan menginstruksikan sprite. Iya, betul sekali. Jadi blok palete itu digunakan untuk menggerakkan, mengedit, mengatur semua perjalanannya si sprite, ya. Oke. Kemudian ada di sana ada backdrop. Backdrop digunakan untuk apa anak-anak? Tunjuk jari yang bisa. Backdrop. Ya, siapa tadi? Tunjuk jari, saya sudah dengar. Ya, Mbak siapa? Dila. Mbak Dila, digunakan untuk apa backdrop? Mengganti-ganti background. Iya, betul. Untuk mengganti-ganti backgroundnya. Ya, anak-anak masih ingat ya kita materi yang pernah diajarkan yaitu tentang Scratch. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini anak-anak ya. Setelah praktikum terbimbing algoritma dan pemrograman, siswa dapat memecahkan permasalahan program yang kompleks dengan menuliskan program komputer yang efisien. Jadi nanti anak-anak akan memecahkan masalah. Jadi Bu Tami akan memberikan sebuah permasalahan, kemudian Ananda berkelompok untuk memecahkan masalah tersebut.
tersebut ya. Nah, sekarang saya tanya, pernahkah kalian memperhatikan lingkungan sekitar kita? Pernah. Banyak sekali sampah yang berserakan? Ya, baik di rumah, di jalan, bahkan di sungai dan sekeliling kita itu banyak sekali sampah. Ternyata anak-anak, sampah-sampah tersebut itu sangat berbahaya. Berbahaya karena apa? Selain merusak lingkungan, sampah-sampah tersebut juga bisa menyebabkan penyakit. Ya, Pak enggak? Nah, sampah yang kita buang setiap hari itu sebenarnya ya anak-anak dapat dikelola dengan baik. Tahukah kalian bahwa sampah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah apa dan sampah apa anak-anak? Organik dan anorganik. Sampah organik itu berasal dari makhluk hidup, terus sisa makanan ya. Kemudian sampah anorganik itu contohnya apa? Plastik, terus kaca ya, kaleng. Jadi ini adalah benda-benda buatan manusia. Nah, ternyata memilah sampah itu penting untuk mempermudah kita dalam mengelola sampah. Sampah organik dapat dikelola menjadi pupuk kompos, kemudian bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Dan sampah anorganik dapat kita daur ulang menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Dengan pemilihan sampah itu, maka kita akan mengurangi volume sampah. Ya apa enggak? Nah, oke. Lalu apa sih hubungannya isu tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar membuat game yang sangat seru dan bermanfaat. Ya, game ini nanti akan mengajarkan ke kita cara memilah sampah organik dan memilah sampah anorganik ya. Nah, pemilahan ini digunakan untuk anak-anak memahami ini sampah organik dan sampah anorganik ya. Manfaat membuat game ini yang pertama, anak-anak bisa belajar sambil bermain. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Dan yang ketiga, menguasai keterampilan pemrograman. Ya, semangat ya anak-anak ya. Oke. Adapun alur pembelajaran hari ini, 1. Bu Tami nanti akan membagikan LKPD. Ya anak-anak, jadi Bu Tami akan membagikan apa anak-anak? LKPD ya. Di dalam LKPD ini terdapat 1 adalah contohnya dulu. Jadi anak-anak membuat game secara terbimbing. Nanti di bagian kedua ada game sudah ada masalahnya. Masalahnya ya. Jadi di dalamnya sudah ada permasalahan. Kemudian langkah berikutnya untuk memecahkan masalah tersebut, Bu Tami akan mengelompokkan kalian. 1 kelompok terdiri dari 2 siswa ya. Masing-masing siswa nanti berperan 1 sebagai driver, yang 1 sebagai navigator. Apa itu driver? Driver adalah orang yang akan memegang komputernya berdasarkan perintah siapa? Navigator. Berarti nanti yang memegang LKPD siapa? Navigator. Paham anak-anak? Oke. Langkah ketiga, setelah melakukan penyelidikan, analisis, guru saya akan membimbing kalian ke kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan ya. Di situ juga saat kalian mengerjakan LKPD, Bu Tami juga akan menilai atau melakukan asesmen formatif. Oke anak-anak?
Nah, langkah berikutnya setelah sudah selesai mengerjakan LKPD, siswa akan maju presentasi. Lalu di sana kalian diberi waktu masing-masing kelompok 5 menit, sudah termasuk tanya jawab. Selesai presentasi, kita akan menyimpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini dan melakukan refleksi. Ada yang mau ditanyakan dari langkah-langkah pembelajaran ini anak-anak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan anak-anak membuat satu kelompok terdiri dari 2 siswa. Yuk, berkelompok dulu. Oke, yuk saya bagikan LKPD-nya ya, anak-anak ya. Guru membagikan LKPD ya. Oke. 1. Kelompok 2. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita untuk melakukan presentasi ya dari hasil kerja teman-teman kalian. Oke, silahkan dikenalkan dulu kelompok berapa, kemudian nama dan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil scratch kita. Ya, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alen Bradley Ramadan, nomor presensi 2. Perkenalkan, nama saya Fatwara Haromen, nomor presensi 9. Jadi pertama-tama untuk cara memainkannya itu klik bendera hijau yang ada di atas itu ya. Terus kalian pilih mau sampah mana duluan yang mau dimasukin. Kalau misalnya kaleng aja dan kaleng kalau dimasukkan anorganik. Nah, kalau dimasukkan ke organik itu ada tulisannya salah dan silahkan coba lagi. Nah, kalau dimasukkan ke anorganik itu akan menghilang. Nah, terus yang kedua itu ada bertambah nilainya juga 10. Jadi setiap sampah itu masuk dan benar itu bertambah nilainya 10. Dan kalau susu itu kan anorganik. Nah, kalau dimasukkan ke anorganik juga sama, ada tulisannya salah dan silahkan coba lagi. Nah, kalau dimasukkan ke anorganik akan hilang. Nah, yang terakhir itu pisang kan organik. Nah, kalau dimasukkan ke yang anorganik itu akan ada tulisan salah dan silahkan coba lagi. Kalau dimasukkan ke organik itu akan menghilang. Dan ada tulisan selamat Anda berhasil dan nilainya bertambah menjadi total 30. Oke, kita beri aplaus dulu anak-anak hasil dari teman kalian. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan. Mungkin ada di antara anak-anak yang ingin
bertanya, karena mungkin program kalian terjadi, Bu, kok milik saya seperti ini, silahkan tanyakan ke teman Ananda. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Kenapa ada sound? Jadi kami menambahkan sound agar saat sampahnya itu masuk ada tulisan gimana bu gitu-gitu ya tadi. Ya, bunyi suara Hub gitu. Dan untuk di bagian yang sprite yang tulisan selamat Anda berhasil itu juga kita tambahkan sound. Juga kita tambahkan sound kuda kalau berhasil semuanya. Oh gitu. Oke, ya kita beri aplaus dulu. Nah, oke, yuk. Silakan kelompok 2. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil scratch kami. Sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hilwa Oktania, presesi 12 sebagai navigator dan juga presentator. Saya bisa presentasi kelas sebagai belajar. Ya. Proyek kami sama seperti tadi, cuma berbeda di sound. Kami tidak menambahkan sound. Oh, oke, belum menambahkan sound ya. Silahkan dipresentasikan. Di sini ada tiga sampah, ada sampah kaleng, sampah kotak susu dan juga sampah kulit pisang. Yang pertama kita mencoba di sampah kaleng terlebih dahulu. Jika kaleng ini dimasukkan ke sampah organik, akan muncul tulisan salah, silakan coba lagi. Yang artinya sampah ini merupakan bukan sampah organik, jadi sampah ini termasuk sampah anorganik. Skornya tidak akan bertambah dan baru bertambah jika dimasukkan ke sampah anorganik. Ya, oke. Terus? Yang selanjutnya adalah sampah kotak susu. Sampah ini sama seperti sampah kaleng. Sampah ini merupakan sampah anorganik. Jadi jika dimasukkan ke sampah organik, skornya tidak akan bertambah. Ya, terus lanjut. Bisa. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita cari ya penyebabnya. Oke, lanjut. Yang terakhir ada sampah kulit pisang. Sampah ini adalah sampah organik. Jadi jika dimasukkan ke sampah anorganik, tidak akan muncul tulisan, tidak akan menambah Skor. Oke, terus? Jadi harus dimasukkan ke sampah organik. Di sini ada lek. Ya, oke. Ini lag-nya aja ya. Lag internetnya atau karena belum ke hidden programnya? Sudah ada program hidden-nya belum? Coba dilihat. Oke, sudah ada ya. Oke. Ya, kita beli aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, anak-anak setelah pembelajaran sudah selesai sampai dengan presentasi, saatnya kita menarik kesimpulan secara bersama-sama. Apa saja yang anak-anak temukan dalam pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Cara membuat game, kemudian cara membuat program, kemudian memilah sampahnya gimana? Ya, memilah sampah dari yang apa dan apa? Organik. Contoh organik? Kulit pisang. Anorganik? Kaleng. Oke ya. Kalau Bu Tami menanyakan kesimpulan berikutnya, ketika membuat program itu harus apa anak-anak? Urut ya. Urut itu sesuai dengan pemikiran apa? Algoritma ya. Jadi pemikiran algoritma itu artinya bahwa kita berpikir harus secara urut. Ketika menemukan kesalahan berarti bagaimana anak-anak? Diulang atau dicari? Hanya dicari. Hanya dicari ya. Begitu. Itu kesimpulan kita hari ini. Mari Ananda semuanya kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini.
Ada yang mau merefleksikan bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Siapa yang merasa senang? Tunjuk jari. Oke, terima kasih. Peristiwa apa yang kalian dapatkan hari ini? Ayo tunjuk jari dong. Ya, mewakili temannya. Ya lakukan refleksi. Lain lagi. Membuat Ya. pemrograman di Scratch bersama teman. Oke, membuat pemrograman di Scratch bersama teman. Itu masuk ke peristiwa atau pembelajaran? Pembelajaran. Kalau peristiwanya, apa kalian mengalami kendala mungkin? Ya, apa? Coba tunjuk jari. Yo, ceritakan ya Mbak, sini. Oh, oke, ya refleksinya adalah tadi sempat komputernya tidak nyala. Oke. Kemudian penerapan ke depan. Setelah belajar ini apa yang ingin kalian lakukan ke depannya anak-anak? Siapa yang Mbak tadi bicara? Coba tunjuk jari Mbak. Berdiri. Ya, apa yang ingin diterapkan ke depannya? Oh, oke, akan lebih mengembangkan kemampuannya lagi. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masih di algoritma dan pemrograman melalui berpikir komputasional, ya. Oke, anak-anak tetap belajar di Scratch-nya karena minggu depan ada tantangan baru untuk kalian. Oke ya anak-anak ya. Oke, silahkan dipimpin berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita siang hari ini. Siapa yang mau memimpin doa pada penutupan pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Mas Ahmad. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Selamat mengikuti pembelajaran yang lainnya. Silahkan Ananda rapikan dulu kursinya, kembalikan ke posisi semula, kemudian boleh keluar kelas. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Tami. Sama-sama. Ya, silahkan kembali.